TA TV, media syiar Islam. Bismillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Bolehkah dalil tersebut dijadikan kita untuk memperingati maulid? Jazakumullahu khairan. Jawabannya, para sahabat Nabi lebih pandai dalam berkias. Ya, mereka orang yang paling ahli dalam ilmu kias, tapi mereka tidak pernah mengkiaskan puasanya Nabi di hari Senin karena itu hari kelahiran beliau untuk merayakan hari kelahiran beliau. 23 tahun Nabi tidak melakukannya. Mungkin tua ke? Mungkin gabuk ke? 20 lah itu. Ya, para sahabat dengan 4 generasi, 4 khilafah ar-rasyidun, semuanya tidak. Tabi'in tidak, tabi'in enggak. Khutbah mazhab tidak. Baru datang setelah abad kedua Hijriah lewat, datang sekte Fatimiyah Syiah yang disebut oleh para ulama mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, berpuasa di saat itu. Ya, berpuasa di saat itu di Mesir. Mereka yang pertama kali merayakan hari kelahiran Fatimah, makanya mereka disebut dengan Fatimiyah, Hasan Husain dan sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan di zaman yang Salahuddin Al-Ayyubi beliau musnahkan itu. Beliau musnahkan itu dan beliau tidak menyetujuinya. Semuanya dilarang untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datang iparnya, seorang raja juga, Abul Muzaffar, baru dia kembali menghidupkan hal tersebut setelah dihilangkan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Dan andai kata itu baik, tentu para sahabat akan lebih terdepan dalam hal tersebut. Dan masalah ibadah bukan masalah qiyas, harus ikut dalil. Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah agama ikuti saja, jangan kalian mengada-adakan perkara baru. Yang sudah ada itu sudah cukup. Ya, yang kana matang ni betul-betul hai depubut. Buku dia pernah yang hana gayu pubut. Ya, andai kata itu baik, para sahabat Nabi adalah orang terdepan dalam hal tersebut. Ya, 4 mazhab juga orang yang terdepan dalam hal tersebut. Namun wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, ya berpuasa di hari Senin. Itu pun penanggalan kelahiran Nabi tidak ada kesepakatan dalam ilmu sejarah. Tahunnya mereka sepakat. Nabi lahir tahun Fil, ya tahun gajah, di saat Abraha dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Adapun bulannya khilaf, ada yang menyatakan Rabiul Awal, ada yang menyebut Rabiul Tsani, ada yang menyebutkan Ramadan bahkan. Yang mana mesti pegat itu tahun supaya merupak pendapat mandum. Ya kan? Mencakup semua pendapat itu nih. Ya. Apalagi tanggalnya, tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang bulan dan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tahunnya. Dan Nabi berdakwah selama 23 tahun, sudah sempurna agama Allah yang beliau sampaikan. Andai kata itu bagian dari agama, pasti akan beliau sampaikan. Enggak mungkin beliau meninggal dalam keadaan belum beliau sempat menyampaikannya. Hai zikir tamang wisi matang, segala meninggal Nabi tempat purno dah. Yang zikir tamang wisi. Zikir ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita, sempat gepurno oleh Nabi. Zikir melihat buah-buahan matang, zikir ketika mendengar gonggongan anjing di tengah malam, ya. Zikir ketika datang angin, ya. Zikir ketika melihat orang sedang musibah, tempat gubernur ini. Ya mungkin mulut anak tempat pegali Nabi. Kah mungkin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat, banyak hadis memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu baik, ya berarti ada sebuah kebaikan yang Nabi belum sampaikannya. Ataukah kita lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan agama? Dan bukti cinta seorang hamba kepada Nabi adalah dengan meneladani beliau, mengikuti perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Di antara yang beliau larang dalam agama ini adalah apa yang beliau sabdakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dari Irbad bin Sariyah, dicantumkan oleh ulama besar kita dalam mazhab Syafi'i, Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dalam Riyadhus Shalihin. Jauhi oleh kalian setiap perkara agama yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Karena setiap perkara agama yang baru yang diada-adakan oleh manusia, itulah yang disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah sesat, dan setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis Nabi yang tuan-tuan baca. Ya. Umum, saya cuma sekedar membaca dan menerjemahkan hadis Nabi tanpa menunjukkan batang hidung orang, sehingga tidak layak dikatakan ekstrim orang yang menyampaikan hadis Nabi.
karena sekedar menyampaikan dan menerjemahkan tanpa menunjuk batang hidung orang, yang bidahnya detail. Yang baru ekstrim, dia kan cuma membaca dan menerjemahkan hadis. Nah, wallahu a'lam bishawab.